Hai. Kalau kalian di sini berarti kalian mau dengar part 2. Kalau kalian belum nonton part satunya, aku taruh linknya di description box di bawah. Yang gambarnya kayak gini nih. Bisnya tuh ternyata lebih terlambat dari jam 3, terus kita tuh naik jam 4. Dan aku sama Ale tuh harusnya dapat kursi 24. Tapi akhirnya didudukin sama konduktor di kursi nomor 18. Oke, nah kursi nomor 18 tuh kursi yang pinggir lorong. Jadi pas kita naik itu tuh udah ada orang yang duduk di kursi yang dekat jendela. Nah itu dia ibu-ibu berjilbab dan dia kebetulan lagi tidur, jadi kita juga nggak mau gangguin. Ya udah, hampir masuk ke Pelabuhan Gilimanuk, ibu itu tuh nanya sama aku kan, nanya, Mbak kita udah nyampe mana? Terus, oh ini Mbak, ini Bu, kita lagi antri mau masuk ke kapal gitu. Aku lupa sih percakapannya gimana, tapi akhirnya dia ngomong gini, oh saya tuh jalan sama anak saya, sebenarnya anak saya tuh duduk di depan, nggak tahu kenapa kok bisa pisah, padahal kita pesan online itu duduknya bersebelahan. Jadi begitu ya, kita bisnya udah penumpang cadangan tapi akhirnya dapat, duduknya diganti, and then di bagian pihak ibunya pun akhirnya dia tuh duduknya terpisah sama anaknya, which is dia sendiri juga nggak tahu alasannya kenapa. Aku setelah mengalami ini, aku beranggapan bahwa tidak ada yang kebetulan. So, tanyalah aku, Bu di Bali ngapain? Liburan ya? Terus ibunya jawab, iya saya liburan sama anak saya. Anak saya kebetulan baru lulus kuliah, baru selesai wisuda dan mau liburan sama saya. Kebetulan saya cuma beberapa minggu aja di Indonesia. Saya itu kerja di Hong Kong dan ini lagi liburan, maksudnya sekalian liburan karena anak saya wisuda gitu kan. Ayo, Jo, mau bikin konten dulu. Mau bikin konten dulu. Jadi yang konten. Jadi yang mau bikin konten. Oke, ngomong dah. Mau ngomong apa? Tadi siapa? Tadi galon. Oh, tadi kita di galon. Oke. Anak gue next level emang mainnya. That is Jojo, everybody. Give it up for Jojo. Woohoo. Ibunya nanya kan, Mbaknya turun di mana gitu. Maksud aku bilang, oh saya turun di Madiun, cuman ini bisnya nanti nggak masuk ke Madiunnya karena dia cuma lewat tol aja. Ibunya langsung lanjut, Madiun. Saya ingat betul cerita saya pergi ke Madiun sama anak saya waktu masih kecil. Ceritalah dia gitu kan, dulu anak saya masih kecil, ya sekitar 7 bulanan sampai 1 tahunan gitu kan, dan dia pergi sama anaknya mau pulang ceritanya. Terus aku lupa dari mana ke mana, terus tapi ngelewatin Madiun dan uangnya dia itu cuman bisa bayar sampai ke Madiun. Nah akhirnya turunlah dia di Madiun, dia turun di Madiun, terus dia tuh ke kantor polisi dekat tempat dia diturunkan bis. Masuklah dia ke kantor polisi kan, dia tuh mau minta tolong, dia bilang, Pak, saya ATM saya bermasalah gitu kan, saya nggak bisa apa-apa dan saya nggak punya uang sama sekali, bisa nggak saya dibantu? Dan kamu tahu balasan Pak polisinya gimana? Ibu stres ya gitu. Akhirnya keluar dong dia keluar dari sana, terus dia ke warung bakso di dekat situ. Nah dia ke warung bakso itu, terus kebetulan ada bapak-bapak di situ, bapak-bapak yang kebetulan juga makan. Terus bapak-bapak itu bilang, saya nggak punya uang cukup, saya cuma punya uang 20.000. 20.000, ibu kalau misalkan mau makan boleh silahkan, nanti biar saya yang bayar gitu. Udah, jadinya dia kasihlah 20.000 itu
ke ibunya untuk pakai pulang, dan ibunya tuh sampai bilang gini, kadang orang-orang yang tidak kita sangka-sangka itu membantu kita. Nah, semenjak kejadian itulah ibunya bilang dia harus kerja gitu kan, dia benar-benar harus kerja biar dia dan anaknya tuh bisa hidup mapan gitu. Selama bercerita sih ibunya dia sempat ngomong suaminya, cuman suaminya tuh nggak terlalu terlibat dalam kehidupannya dia sama anaknya, jadi aku pikir dia tuh juga mungkin semacam single mom, cuman dia nggak terlalu ngomongin belak-belakan gitu kan dalam ceritanya. Akhirnya dia bilang, akhirnya yang aku putuskan adalah aku memasukkan dia ke asrama, sekolah asrama, dan anaknya tuh di sana dia harus keluar negeri untuk kerja gitu. Dia bilang itu pengorbanan besar yang saya ambil, tapi saya bersyukur anak saya sekarang bisa mandiri, anak saya pintar, saya juga bisa kerja untuk kami berdua gitu. Jadi begitulah, maksudnya entah kenapa aku dalam perjalananku sendiri, bawa anak sendiri, terus di dalam kehidupanku secara real pun ada hal yang terjadi yang aku nggak share di online, yang terjadi dalam kehidupanku pribadi, dan itu pertemuanku sama dua ibu-ibu ini tuh menjawab itu gitu loh. Maksudnya kayak memberikan kekuatan bahwa kamu tuh nggak sendiri. Aku nggak bilang kalau kalian harus traveling dulu untuk ngalamin hal-hal kayak gini. Like hal kayak gini tuh bisa terjadi kapan aja. Like di saat-saat yang paling tidak kamu sangka-sangka gitu loh. Itu hal yang terjadi begitu aja, dan ternyata itu sesuatu yang kamu butuhkan gitu kan. Oh ya, sampai aku lupa. Sebelum turun dari bis, ibu itu tuh bilang gini, dia bilang hati-hati ya, terus dia keluarin uang, terus dia kasih aku, dia bilang ini buat jajanmu sama anaknya gitu. And I was like, what? Maksudnya mungkin dia udah ngalamin ya, kayak dia bilang ini ibu-ibu bawa anak sendiri malam-malam. Itu jam 3 subuh loh ya, aku sampai ke Madiun itu jam 3 subuh. Dia kasih pegangan, maksudnya mungkin dia takut aku mengalami apa yang dia alami gitu loh. Kayak ya ampun. Jadi begitulah. Jadi aku pikir kalau aku share ini ke kalian, dan siapa tahu kalian adalah ibu-ibu itu atau anak-anak muda atau perempuan-perempuan itu yang membutuhkan kekuatan, semangat. Kamu tidak sendiri. Kamu hanya perlu kuat dan meneguhkan hati. Oke. Aku harap kalian juga dapat sesuatu dari dua ceritaku ini, karena aku benar-benar belajar dari perjalananku ini, dan perjalananku ini adalah alasan kenapa selama 2 minggu kemarin aku juga nggak posting, karena setelah perjalanan pergi dan perjalanan pulang itu benar-benar rempong. Kalau kamu seorang single mom, kamu pasti ngerti. Single mom satu anak aja udah repot, apalagi satu single mom yang ngurusin 2 anak. Okay, so yeah. Please komen di bawah kalau kalian suka konten-konten kayak gini, kan aku punya beberapa cerita yang pengen aku share, tapi aku tetap akan share. Cuman it's nice to hear that you wanna hear about those stories also. So please be kind and comment below. Okay, until next vlog. Bye.